Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, si Parmi? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan, teman-teman, 5,23%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,18 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 21% dan Shiba masih berada di peringkat ke-13 ya, data dari CoinMarketCap, teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba Inu, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap turun 1,29%, BTC di angka 329.800, Ethereum 22.700 dan BNB masih di 4,4 juta rupiah, teman-teman. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas ya dalam melakukan investment, teman-teman. Jadi untuk Shiba, sekarang 102 juta Shiba terbakar dalam seminggu. Crypto.com membakar 34 juta token ya, teman-teman. Komunitas terus menjadi berita utama di kripto saat mereka membakar jutaan token setiap minggu. Tidak terkecuali minggu ini dengan 102 juta Shiba dihapus secara permanen dari peredaran melalui 28 transaksi. Kontributor paling signifikan untuk pembakaran Shiba Inu minggu ini adalah dompet terkait Crypto.com mengirimkan kurang lebih 34 juta Shiba yang mengesankan ke alamat dalam satu transaksi besar. Jadi anggota komunitas Shiba tidak menunjukkan tanda-tanda melambat ya, karena mereka terus mengurangi pasokan Shiba secara keseluruhan. Mereka mulai minggu baru dengan luar biasa dengan cara permanen menghapus kurang lebih 39,5 juta Shiba dari peredaran pada hari pertama minggu lalu. Sebagai dilaporkan di Crypto Basic, pembakaran yang mengesankan merupakan upaya bersama dari dompet yang berafiliasi dengan Binance Superstore ya. Gabungan kedua dompet tersebut membakar 26,28 juta Shiba ya dalam dua transaksi terpisah. Selain Shiba yang terbakar juga menjadi token favorit Ethereum, Whales teratas sesuai data yang disediakan oleh Wellstat. 100 dompet paus Ethereum terbesar memegang Shiba kurang lebih 660 juta Shiba. Jadi baru-baru ini Binance secara resmi memasukkan Shiba ke dalam Proof of Reserve dan 3 aset populer lainnya. Dan penyertaan tersebut merupakan langkah maju dalam upaya Binance untuk meningkatkan transparansi sistem PUR bagi pelanggannya dan membuatnya lebih aman ya dengan memanfaatkan teknologi ZX Snark, teman-teman. Kemudian mengenai AI memprediksi harga 28 Februari 2023. Jadi algoritma pembelajaran mesin telah memberikan prediksi harga untuk 28 Februari. Perkiraan menunjukkan bahwa Shiba tidak akan menghapus 0 bulan ini dan akan tetap berada di indeks dengan 40. Oleh karena itu, ini akan menjadi bulan ke-16 berturut-turut dan Shiba gagal menghapus 0 di indeks. Token bertema anjing terakhir kali mengalahkan 0 pada Oktober 2021 ketika melonjak 1000% ya dalam 30 hari. Shiba turun 5% pada hari Senin setelah pengembang utama Satoshi Kusama mengumumkan bahwa Shibarium tidak memiliki tanggal peluncurannya. Jadi token menelusuri kembali harga naik setelah hampir 77% sejak awal Januari 2023. Jadi untuk prediksi harga adalah pembelajaran mesin dan indikator harga berbasis algoritma yang menggunakan kecerdasan buatan, menghitung moving average, indeks kekuatan relatif RSI, dan Bollinger Band memprediksi harga untuk 28 Februari 2023. Jadi untuk prediksi menyebutkan harga Shiba bisa turun 1% dalam 2 minggu ke depan. Dan Shiba Inu saat ini diperdagangkan di 1246 dan dapat diperdagangkan sideways, tetap berada di ujung tanduk bulan ini. Meskipun demikian, jika Satoshi mengumumkan tanggal rilis untuk public beta testnet bisa melonjak ya. Pengumuman tersebut dibuat untuk tim mengklaim bahwa jaringan layer 2 diluncurkan segera. Pada saat first coin diperdagangkan di 1246 turun 5% dalam perdagangan 24 jam sehari. Jadi masalah perbankan kripto industri membutuhkan akses, tetapi regulator menjaga aset digital ya, teman-teman. Untuk kripto tidak dapat menjadi apa yang diinginkan oleh banyak pendukungnya tanpa bank, tetapi regulator Amerika Serikat berputar-putar di sekitar sistem perbankan yang mengawasi atau mereka awasi. Penghalang itu semakin melebar karena Federal Reserve dan lembaga lain menolak perusahaan kripto yang mencoba terhubung dengan sistem keuangan. Beberapa tindakan peraturan baru-baru ini termasuk keputusan Federal Reserve FRB pada bulan Januari untuk menolak permohonan keanggotaan Bank Kustodia yang berfokus pada kripto ya, menunjukkan bahwa regulator federal sedang berkoordinasi pada kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kripto dari sistem perbankan. Penolakan FRB terhadap aplikasi keanggotaan Kustodia terjadi beberapa jam setelah pemerintahan Biden mengeluarkan pernyataan yang mendesak untuk Kongres ya.
Ini tak lama setelah aplikasi keanggotaan kustodia ditolak, Federal Reserve Bank of Kansas City membayarkan pukulan lain ke bank kripto, teman-teman. Jadi Paxos Protego sama-sama menerima persetujuan bersyarat untuk diubah menjadi bank perwakilan yang disewa secara internasional ya. Dan untuk mencapai masa depan dengan penggunaan inovasi kripto yang tersebar luas dan arus utama, industri perlu terikat ya dengan perbankan Amerika Serikat yang diatur. Tapi 2022 adalah pil beracun yang dapat menjatuhkan aset digital untuk waktu yang lama. Jadi tanggapan umum dari regulator Amerika Serikat untuk mundur dari kekacauan peretasan besar-besaran 2022. Agensi untuk ini cukup terbuka tentang fakta bahwa mereka berkoordinasi dan bekerja sama dalam masalah kripto dan aset digital ya. Ada banyak kehati-hatian dan skeptisisme dari pihak regulator seputar kripto ya dan paparannya dalam sistem keuangan. Regulator kata Butler ingin menghindari bank yang berfokus pada kripto dan dengan piagam yang berbeda atau regulator utama yang berbeda. Jadi sikap yang berpindah-pindah teman-teman di sini untuk regulator telah bekerja dalam kripto dengan cara yang jarang ya terlihat di luar krisis keuangan. Jadi runtuhnya profil FTX memberikan energi baru dan beberapa pemikiran ulang tentang sikap pemerintah pada 3 Januari. Federal Reserve mengeluarkan pernyataan bersama dengan memperingatkan bank tentang resiko bekerja dengan perusahaan kripto pada 27 Januari. Pada hari yang sama, Fed mengumumkan kebijakan baru yang secara efektif menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mencari akses ke Fed harus menghadapi kendala kripto yang sama seperti bank lainnya. Kemudian di sini untuk operasi Choke Point 2.0 beberapa tokoh dalam industri termasuk investor telah membuat perbandingan yang menarik antara tindakan keras saat ini terhadap perbankan kripto dan Operation Choke ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana sih selanjutnya meskipun keluar dari industri perbankan bukanlah lonceng kematian bagi kripto ya teman-teman. Hal itu juga dapat menghadirkan hambatan yang signifikan bagi kripto ke pindah arus utama. Mungkin jika dunia kripto menjadi stabil, sering waktu regulator akan lebih tersedia untuk membiarkan masuk ke bank yang secara akurat ya. Kemudian di sini mengapa sih penulis siapa ini nasihat terbaru ya Kiyosaki untuk pembicara motivasi dan penulis Amerika memprediksikan bahwa pasar akan mengalami koreksi serius yang akan memicu pencetakan besar-besaran mata uang fiat dan Federal Reserve. Kiyosaki yakin orang harus menerima BTC, emas, dan perak di tengah potensi turbulensi. Prediksi aset digital terkemuka dan akan mencapai 500 ribu dolar ya dalam waktu 3 tahun. Dia menambahkan bahwa logam kuning bisa naik 5.000 dolar sementara perak bisa diperdagangkan di 500 dolar ya. Alasan utama kenaikan harga aset tersebut bisa jadi adalah melemahnya kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat yang dia gambarkan sebagai uang palsu ya. Di sisi lain mengklasifikasikan emas dan perak sebagai uang ya, sedangkan BTC adalah rakyat ya teman-teman. Jadi orang Amerika berpendapat pada Oktober tahun lalu bahwa BTC, emas, dan perak akan melanjutkan tren turun selama Federal Reserve terus menaikkan suku bunga, namun dia memandang itu sebagai kesempatan membeli, mengatakan investor yang memilih aset akan tersenyum begitu bank sentral berporos ya. Jadi menurut Kiyosaki ini, faktor lain yang dapat meningkatkan valuasi BTC adalah niat otoritas untuk menjaga suku bunga rendah dan inflasi yang melonjak. Dia berpendapat bahwa bulan lalu, semua kripto selain BTC adalah sekuritas, artinya SEC Amerika Serikat akan mengejar mereka. Dengan demikian, BTC tetap menjadi satu-satunya aset yang layak untuk diinvestasikan, teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.